Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Nur Habib Sulaiman, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi Ekonomi Syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau menjabarkan buku yang ketiga yaitu tentang materi kuliah Bahasa Indonesia. Buku ini merupakan buku bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi cetakan pertama yang dicetak oleh Ristek Dikti. Untuk itu langsung saja kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu bab 1. Bab 1 di sini menjelaskan tentang mengeksplorasi teks akademik dalam genre makro. Yang pertama, membangun konteks teks akademik. Apa sih teks akademik itu? Teks akademik atau teks ilmiah dapat berwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Jenis-jenis tersebut merupakan genre makro yang masing-masing di dalamnya terkandung campuran dari beberapa genre mikro seperti deskripsi, laporan, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Kemudian menelusuri dan menganalisis teks akademik. Teks akademik atau yang juga sering disebut dengan teks ilmiah berbeda dengan teks non-akademik atau teks non-ilmiah. Teks akademik dan teks non-akademik ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk membedakan keduanya, kita harus menelusuri ciri-ciri tersebut. Dengan memahami ciri-ciri teks akademik, kita merasa yakin bahwa jenis teks tersebut memang penting bagi kehidupan akademik kita. Terbukti bahwa dalam menjalani kehidupan akademik, kita harus membaca dan menciptakan teks akademik. Ada beberapa poin untuk mencari ciri-ciri teks akademik. Yang pertama adalah mengidentifikasi ciri-ciri teks akademik dan teks non-akademik. Perbedaan antara teks akademik dan teks non-akademik perlu dijelaskan secara memadai dengan mengidentifikasi ciri-ciri yang ada. Pendapat tentang teks akademik yang berkembang selama ini adalah bahwa teks akademik mempunyai ciri-ciri antara lain sederhana, padat, objektif, dan logis. Akan tetapi selama ini pula belum tentu terdapat bukti-bukti empiris yang diajukan untuk memberikan penjelasan yang memadai secara linguistik tentang pengertian sederhana, padat, objektif, dan logis itu. Kemudian di poin kedua yaitu menganalisis pentingnya teks akademik. Insan yang berada di lingkungan masyarakat akademik, terutama dosen dan mahasiswa seperti kita, tidak dapat terlepas dari teks akademik. Mereka termasuk kita juga harus membaca dan mencipta teks akademik, dan karenanya mereka dan kita dianggap lebih mengetahui seluk-beluk teks akademik. Dengan demikian, teks akademik harus betul-betul memahami pengertian dan ciri-ciri teks akademik. Kemudian pada poin ketiga yaitu membangun teks akademik secara bersama-sama. Teks-teks akademik yang dipilih untuk pembahasan pada buku ini adalah ulasan buku, proposal, laporan, dan artikel ilmiah. Setiap genre makro itu akan ada eksplorasi secara lebih mendalam pada bab 2 sampai dengan bab 5. Meskipun setiap genre makro itu mempunyai ciri-ciri khusus. Secara umum, teks akademik dalam berbagai genre makro mempunyai ciri-ciri yang sama. Antara lain, menggali dan mengevaluasi lebih jauh ciri-ciri teks akademik. Kemudian, teks akademik bersifat lebih sederhana dalam struktur kalimat. Kemudian dilanjut dengan teks akademik padat informasi. Kemudian teks akademik padat kata leksikal. Dan teks akademik banyak memanfaatkan nominalisasi.
Contoh-contoh yang diambil dari teks-teks akademik tersebut mengandung nominalisasi, antara lain pengendalian, penyemprotan, analisis, sumbangan, pengetahuan, komunikasi, dan sebab akibat. Kemudian ada juga dengan teks akademik banyak memanfaatkan metafora gramatika melalui ungkapan inkongruent. Metafora gramatika pergeseran dari satu jenis leksis ke jenis leksis lain atau dari tataran gramatika yang lebih tinggi ke tataran gramatika yang lebih rendah. Metafora gramatika terjadi pada ungkapan yang inkongruent sebagai kebalikan dari ungkapan yang kongruen. Teks akademik banyak memanfaatkan metafora gramatika dalam ungkapan yang inkongruent. Jelas bahwa dari segi metafora gramatika, teks-teks akademik menunjukkan ciri-ciri keilmiahan metafora baik secara ideasional maupun tekstual. Secara ideasional, melalui metafora gramatika isi materi yang disampaikan menjadi lebih padat, dan secara tekstual, cara penyampaian materi yang melibatkan pergeseran tataran tersebut juga berdampak pada perbedaan tata organisasi di tingkat kelompok kata atau kalimat. Kemudian ada juga teks akademik banyak memanfaatkan istilah teknis. Kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah teks akademik bersifat taksonomik dan abstrak. Teks akademik dikatakan abstrak karena pokok persoalan yang dibicarakan di dalamnya seringkali merupakan hasil dari pemformulasian pengalaman nyata menjadi teori. Pada teks akademik, pokok persoalan dapat diungkapkan melalui taksonomi dan abstraksi. Sebagai ilustrasi dapat dinyatakan sebagai berikut. Pengalaman nyata, misalnya tentang tanaman karet dan penyakit yang menyerangnya pada sebuah teks di bidang biologi, diorganisasikan sebagai benda secara taksonomik dengan menggunakan istilah teknis. Kemudian ciri-ciri berikut adalah teks akademik banyak memanfaatkan sistem pengacuan estafora. Sebagai pengacuan di dalam KN, pengacuan estafora dimanfaatkan pada teks akademik untuk menunjukkan prinsip generalitas bahwa benda yang disebut dalam kelompok nomina tersebut bukan benda yang mengacu kepada penyebutan sebelumnya. Contoh penyebutan estafora di dalam kelompok nomina disajikan pada gambar sebagai berikut. Gambarnya ada di buku ini. Kemudian pada ciri-ciri berikutnya adalah teks akademik bersifat monologis dengan banyak mendayagunakan kalimat indikatif deklaratif. Sifat monologis pada teks akademik mengandung arti bahwa teks tersebut memberikan informasi kepada pembaca dalam satu arah. Meskipun kalimat indikatif, interrogatif masih ditemukan pada teks akademik dalam jumlah yang relatif kecil. Jenis kalimat tersebut mengemban fungsi sebagai proposisi atau meminta. Namun demikian perlu digarisbawahi bahwa pernyataan tersebut tidak selalu ditujukan kepada pembaca, meskipun potensi ke arah hal itu besar. Kemudian pada ciri-ciri berikutnya yaitu teks akademik memanfaatkan bentuk pasif untuk menekankan pokok persoalan, bukan pelaku dan akibatnya. Teks akademik menjadi objektif bukan subjektif. Setelah itu pada ciri-ciri selanjutnya adalah teks akademik seharusnya tidak mengandung kalimat minor, dan teks akademik seharusnya tidak mengandung kalimat tak gramatikal. Dan ciri-ciri selanjutnya adalah teks akademik tergolong ke dalam genre faktual bukan genre fiksional. Mungkin itu beberapa poin yang ada pada buku bahasa Indonesia ini terkait dengan poin-poin dan ciri-ciri pada teks akademik. Ada beberapa poin yang dijelaskan barusan. Untuk lebih lanjutnya silakan teman-teman baca di buku ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Untuk link beli ada di
deskripsi. Terima kasih.